Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini hari Jumat, Januari 25, ya. Nah, hari ini saya mau ceritakan dari segi perspektif pandangan saya yang kebetulan beragama Kristen, ya. Jadi saya yang beragama Kristen melihat situasi politik di Indonesia dan saya hubungkan dengan kepercayaan yang saya yakini saat ini, ya. Jadi contohnya saya masih ingat pada waktu tahun 2019 itu istilah antara uh, kecebong, yaitu anak kodok, karena Pak Jokowi suka piara kodok di istana, dan kalong, yaitu dari kelompoknya Pak Prabowo. Wah, pada waktu itu seru, apa bukan seru, apa kayaknya betul-betul kayaknya negara hampir terpecah dua tampaknya waktu itu, ya. Dua musuh, wow, musuh 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 mati lah gitu loh. Dan ternyata eh, pertarungan dimenangkan oleh Pak Jokowi. Dan konon pada waktu itu eh, ada kabar bilang Pak Prabowo tidak terima. Kok bisa saya dikalahkan oleh si tukang andon itu, katanya. Juga apalagi nih si Pandana Babang nih, ya. Pandana Babang saya suka, saya sampai beli bukunya nih. Lahir sebagai petarung, ya. Saking saya apa demennya dengan dia. Nah, dia cerita, dan saya suka ulang-ulang tuh ceritanya. Dia bilang waktu itu ya ada pertemuan antara dia dengan Pak Luhut, dengan siapa gitu, dengan Prabowo. Terus Prabowo bilang, kok bisa Pak Luhut ini mendukung apa tukang andon itu, gitu katanya. Pak Luhut dia katanya konon bilang, wah, kamu jangan anggap gampang itu orang itu, apa jangan pandang enteng, dia bisa kalah, dia bisa menang, ya, kata Pak Luhut ke Pak Prabowo. Nah, jadi konon Pak Jokowi tahu hal itu sehingga si Nababan nih cerita kalau pada waktu Pak Pak eh, Jokowi dilantik, dia sengaja naik andon keliling Monas 3 jam katanya untuk panas-panasin. Saya demen sekali dengan cerita itu. Wah, wow, ini Pak Prabowo ini memandang apa rendah Pak Jokowi. Pak Jokowi musuh, saking bencinya itu. Dia bilang Raja Jawa, apa orang Jawa membalasnya secara halus dengan pamer, karena dia dipanggil orang apa tukang andon oleh Pak Prabowo. Nah, dia pamer, dia sengaja naik andon pada waktu dia dilantik jadi presiden. Apakah itu memang betul intensian dari Pak Jokowi seperti itu atau tidak? Saya tidak tahu. Tapi saya hanya dengar dari ceritanya uh, Pak ini nih, Panda Nababan. Sampai saya ke Indonesia pergi beli bukunya nih. Bukunya ini satu set nih. Saya beli khusus untuk saya baca, ya. Nah, teman-teman, tapi cerita berbalik menjadi seru ketika Pak Jokowi menjadi presiden. Dia malah menarik Pak Prabowo, dan bukan itu saja, dia menjadikan menterinya menjadi Menteri Perdagangan, dan bukan itu aja, Menteri Perdagangan itu jabatan yang paling apa namanya, yang pegang uang paling gede gitu loh. Bagi saya sebagai orang Kristen, eh, saya mengerti hal itu karena kita di Alkitab itu kita tuh selalu diajarkan uh, berdoa, apa kan kita selalu berdoa Bapa kami nih, ya. Ini udah, itu Bapa kami itu adalah doa prinsipal orang Kristen. Semua orang Kristen harus tahu doa Bapa kami. Satu satu kata dalam doa Bapa kami itu, ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni dosa musuh kami. Terus kita diajarkan berdoalah untuk musuh kamu, sebab dengan dan berbuatlah baik pada musuh kamu, sebab dengan berbuat seperti itu kamu seperti meletakkan bara di atas kepalanya.
Itu kita yang itu merupakan prinsip kita nih. Kita tuh selalu pegang prinsip itu untuk berbuat baik pada musuh kita. Sehingga ketika bagi orang mungkin aneh, mungkin bagi banyak orang aneh, kenapa bisa Jokowi merangkul Prabowo? Sebab biasanya itu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Gigi itu adalah prinsip kebanyakan di hukum Taurat di orang Yahudi dan di umat Muslim, ya, mata ganti mata. Hukum Taurat itu begitu. Tapi kekristenan dari orang Kristen daripada ini kita tidak melihat seperti hal yang aneh. Malah kita melihat itu adalah melakukan firman Tuhan. Jadi waktu Prabowo dirangkul menjadi menteri itu, Jokowi berbuat baik pada musuhnya, eh, walaupun itu agak aneh, tapi tidak aneh bagi saya, ya, karena saya juga lakukan itu banyak kali ke beberapa orang. Orang-orang yang saya anggap musuh malah saya pikir sengaja traktir dia makan. Orang-orang yang maki-maki saya yang menjadi musuh bebuyutan saya sengaja saya perlakukan yang baik begitu loh. Jadi oke, familiar gitu loh. Oke, jadi itu yang saya lihat ya dari segi daripada iman kekristenan saya. Nah, kemudian belakangan ini juga kan kita ada lihat bahwa uh, uh, ada lagi yang saya lihat juga, yaitu ketika belakangan ini Pak Jokowi kan banyak dicaci maki. Dimaki-maki, aduh, enggak tahulah dia makan apa semua, tapi dia tetap diam, ya. Nah, itu juga bagi kita juga itu ada di Alkitab memang. Karena seperti Yesus, karena ada ayat bagi waktu Tuhan Yesus waktu dia mau disalibkan, orang caci maki dia. Kalau engkau anak Allah, apa turunlah dari salib ini gitu loh. Buktikanlah dirimu, kayaknya kayak gitu ya. Dan ada ayat kita bahwa dia seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian dengan mulutnya keluh, maksudnya tidak bersuara gitu, tanpa suara gitu, dibantai gitu loh. Dan Yesus juga tidak membalas musuhnya, dia diam gitu loh. Saya tidak bilang Jokowi seperti Tuhan Yesus, tapi kita orang Kristen kita sering kali mengutip hal itu untuk kita punya diri sendiri, sehingga kita tidak membalas cacian, tidak membalas makian, walaupun tuh kadang-kadang bikin kita punya darah mau tinggi mau naik. Tapi bagi kita hal itu sangat familiar, ya, sangat familiar. Juga eh, terus kemudian ada yang menarik, Bapak Prabowo ini berbalik dari tadinya pembenci Jokowi, tadinya menganggap enteng Jokowi, kemudian berbalik menjadi supporter Jokowi yang eh, apa yang nomor satu kayaknya gitu loh. Nomor satu, dan menjadi pengagum Jokowi gitu loh. Hebat ya Pak Jokowi ini, orang yang tadinya benci dia berbalik menjadi pencinta dia dengan berbuat baik. I think it's a good one. Kita bagi orang Kristen kita mengerti hal itu, dan seringkali itu juga terjadi pada musuh saya. Ketika saya lakukan itu, memang mereka berbalik menjadi teman baik saya, ya, menjadi teman baik saya. So bagi saya itu tidak, kalau ini melihat dari iman kekristenan saya, ya, hal itu uh, tidak asing, karena itu memang pernah terjadi beberapa kali pada saya punya kehidupan. Nah, yang menariknya, kalau saya mau bilang, kalau si Pak Prabowo ini, walaupun sampai sekarang saya masih agak bagaimana ya, um, tapi saya mau sebenarnya kalau Pak Prabowo ini mungkin di kalangan Kristen, sebenarnya kalau dia menjadi Kristen, mungkin saya akan namakan dia Paulus. Karena kita bagi orang Kristen gitu, kita sangat familiar dengan kisah seperti itu. Jadi di Paulus itu ada satu orang di Alkitab namanya Saulus. Jadi Saulus ini dulu terkenal sebagai orang Yahudi yang ekstrim, yang waktu itu sangat membenci orang-orang Kristen. Dia menangkapi dan bahkan membunuh orang-orang Kristen. Bahkan salah satu martir Kristen yang sangat terkenal nama Stefanus,
pada waktu dirajam dengan batu, Saulus ada di sana. Jadi dia tuh sangat bergiat sebagai orang Yahudi untuk menyerang orang Kristen. Dan satu ketika di perjalanan menuju Damaskus, yaitu Syria sekarang ini, dia melihat satu sinar terang dan dia berjumpa, yes, dia bilang, dan ada suara bilang gini, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, si Saulusnya bilang, siapakah kamu Tuhan? Terus dia bilang, terus suara itu bilang, sayalah Yesus yang engkau aniaya itu. Nah, sejak itu Saulus langsung bertobat ceritanya ya. Dan Saulus akhirnya menjadi pengikut Yesus yang apa very apa sangat ini sangat apa sangat ini apa sangat dominan. Nah, kalau saya punya analogi, saya merasa bahwa Pak Prabowo itu seperti Saulus yang apa pada waktu itu kayaknya menganiaya kayaknya bersama-sama dengan yang kaum radikal ya mau apa gitu kayaknya begitu perasaan saya dan akhirnya berbalik menjadi orang baiklah mengikuti Jokowi. Jadi seharusnya menjadi Paulus ya dan singkat cerita pada waktu Saulus menjadi Paulus dan dia menjadi berbalik menjadi orang Kristen dan dia menuliskan hampir sebagian besar buku di Perjanjian Baru ditulis oleh Paulus, surat dari Paulus ini. Tapi pada waktu itu beberapa orang pun dari antara kalangan orang Kristen tidak percaya kalau dia sungguh-sungguh bertobat menjadi itu. Ya kayak sekarang juga ini si apa Pak Prabowo ini walaupun berbalik menjadi tampaknya menjadi pengikut Pak Jokowi dan pendukung setia Pak Jokowi, masih banyak orang juga yang masih tidak apa yakin. Mungkin termasuk kayak saya, gitu. Saya masih masih tidak yakin gitu. Apa iya, apa benar, apa iya gitu loh. Tapi satu hal yang saya percaya eh, kalau dari iman ke keimanan kita, kekristenan kita, kita percaya bahwa Paulus betul-betul bertobat dan betul-betul menjadi pengikut sejati gitu loh. Jadi ya kalau mau dikaitkan dengan itu ya saya bisa bilang juga bahwa saya walaupun saya masih ini tapi saya percaya bahwa itu mungkin bahwa itu adalah murni dari hatinya ya. Dan memang banyak kali berbagai kesempatan Pak Prabowo ini mengakui bahwa dia adalah pengikut dia adalah pengagum Jokowi dan dia pendukung setia daripada Jokowi. Dan saya kira Pak Jokowi percaya hal itu sehingga Pak Jokowi bisa mempertaruhkan segala sesuatu untuk mendukung dia. Menurut saya apa yang dilakukan Pak Jokowi ini pertaruhan besar gitu loh ya untuk mendukung Pak Prabowo. Ya itulah kurang lebih dicocok cocok 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 koli. Maksud saya dicocok-cocokkan apa yang politik di Indonesia yang cocok-cocokkan yang saya lihat berdasarkan iman Kristen saya. Berdasarkan iman Kristen saya ya. Saya minta maaf pada teman-teman yang beragama lain, tapi saya cerita ini menurut saya karena saya melihat dari kacamata kekristenan saya. Ya, ya inilah sedikit yang saya mau share pagi ini. Apa politik yang terjadi di Indonesia menurut kacamata kekristenan saya. Dan sesungguhnya ketika saya melihat debat-debat itu saya jadi bingung. Karena dulu yang kita rasa kiri sekarang menjadi kanan, kanan menjadi kiri. Yang dulu pengikut ini sekarang menjadi musuhnya, ya. Jadi bingung, saya jadi bingung. Ini dulu saya kok enggak suka sama Andre yang dari Gerindra ini sekarang kok dia jadi positif sekarang. Dulu saya suka sekali sama Denny Siregar dengan Papan dan Nababan, sekarang kok saya jadi tidak suka dengar ini karena kayaknya nyinyir cerita-cerita tentang Jokowi gitu loh. Saya dulu dulu misalnya dulu siapa dulu? Dulu katanya Cak Amin adalah ada Cak Amin yang dari calon presiden dari nomor satu dulu adalah tim suksesi dari Pak Jokowi.
sekarang menyerang Jokowi. Siapa? Pak Mahfud dulu adalah dari Pak Prabowo kayaknya kalau nggak salah atau bagaimana gitu loh. Jadi saling ini dulu Anies disupport oleh Prabowo. Sekarang Anies dengan Prabowo sekarang jadi musuhan. Pak Mahfud dulu adalah pengikut setia Pak Jokowi, menteri setia Pak Jokowi yang dipromosikan oleh Pak Jokowi yang selalu berini. Sekarang berbalik menjadi musuh Pak Jokowi. Jadi bingung, musuh menjadi teman, teman jadi musuh ya. Jadi saya pikir-pikir ini kayaknya mengganggu hati saya nih. Mungkin pelan-pelan saya tidak mau lihat-lihat dulu lah, dengar-dengar dulu apa komentar politik di Indonesia. Supaya saya jaga hati saya jangan jadi panas gitu. Ya, apalagi melihat sistem politik yang di Amerika ini, saya tidak mengerti bagaimana. Tapi teman-teman baik saya dan orang-orang itu adalah orang-orang yang baik dan teman-teman yang saya tahu ini bisa mendukung Trump. Ya menurut saya terus terang saya tidak suka sama Trump. Ya, Eh, tapi kemarin kita di rumah di BKS, BPH BKS kita ketemuan. Bu Sintia bilang, kita mendukung Trump loh, ini Buce yang ini yang lain gitu. Saya oke, jadi kita tidak mau ngomong politik, nanti kita bisa jadi musuh di antara teman-teman kita sendiri gitu ya. Itulah sedikit yang saya mau cerita pagi ini ya. Nah, mohon bagi teman-teman anggap aja ini sebagai selingan, tidak usah dianggap serius ya. Tapi itu adalah sudut pandang saya. Thank you.